Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Salsa Ramadantika dengan NIM 2312184 dari Prodi 4C. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul Desain Kurikulum. Adapun materi-materi yang nanti akan saya bahas mengenai desain kurikulum, di dalamnya terdapat poin-poin penting, yaitu yang pertama mengenai pengertian desain kurikulum, yang kedua mengenai tujuan desain kurikulum, yang ketiga mengenai manfaat desain kurikulum, yang keempat mengenai ciri-ciri desain kurikulum, yang kelima mengenai macam-macam desain kurikulum, yang keenam mengenai sifat-sifat desain kurikulum, dan yang terakhir yakni strategi pengembangan desain kurikulum. Baiklah, mari kita bahas materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian desain kurikulum. Pengertian desain kurikulum menurut para ahli, yang pertama saya ambil dari Omar Hamalik. Pengertian desain adalah suatu petunjuk yang memberi dasar, arah, tujuan, dan teknik yang ditempuh dalam memulai dan melaksanakan kegiatan. Yang kedua, menurut Nana S. Sukmadinata, desain kurikulum adalah yang menyangkut pola pengorganisasian unsur-unsur atau komponen kurikulum. Penyusunan desain kurikulum dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal berkenaan dengan penyusunan dari lingkup isi kurikulum, sedangkan dimensi vertikal menyangkut penyusunan sekuens bahan yang berdasarkan urutan tingkat kesukaran. Dengan demikian, bisa kita rangkum bahwa desain kurikulum merupakan suatu rencana atau pola yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian materi kedua yakni tujuan desain kurikulum. Menurut Taylor, tujuan utama desain kurikulum adalah mencapai tujuan pendidikan secara sistematis melalui perencanaan yang matang. Taylor mengemukakan 4 langkah dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, tujuan pendidikan yang jelas, yakni menetapkan apa yang ingin dicapai dari proses pembelajaran. Yang kedua, pengalaman belajar yang mendukung tujuan, yakni merancang kegiatan yang dapat membantu siswa mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, organisasi pengalaman, yakni menyusun pengalaman pembelajaran dalam urutan yang logis. Yang keempat, evaluasi, yakni menilai apakah tujuan kurikulum telah tercapai melalui evaluasi yang valid dan relevan. Secara keseluruhan, tujuan desain kurikulum adalah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat, mengoptimalkan pembelajaran siswa melalui pengalaman yang bermakna, mengembangkan potensi siswa dalam aspek kognitif, serta menyediakan ruang bagi inovasi dan adaptasi berdasarkan perkembangan sosial dan teknologi. Materi ketiga yakni manfaat desain kurikulum. Yang pertama, menciptakan pembelajaran yang struktur. Desain kurikulum membantu guru dan pengajar menyusun rencana pembelajaran yang jelas. Dengan adanya desain kurikulum, setiap topik, bahan ajar, dan tujuan pembelajaran diatur secara sistematis. Hal ini memudahkan guru dalam mengajar dan siswa dalam memahami materi secara bertahap. Kedua, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Kurikulum yang dirancang dengan baik dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Misalnya, jika siswa membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami konsep tertentu, kurikulum dapat memberikan ruang untuk hal tersebut. Ini memungkinkan pembelajaran lebih relevan dan efektif bagi semua siswa. Yang ketiga, menjamin keterpaduan dan keterhubungan materi. Dalam desain kurikulum, terdapat integrasi antara berbagai mata pelajaran atau topik yang diajarkan. Ini memastikan bahwa pembelajaran tidak terpisah-pisah dan memungkinkan siswa untuk melihat keterkaitan antar konsep yang mereka pelajari. Yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan. Desain kurikulum yang baik dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan paduan yang jelas bagi pengajar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan desain yang tepat, pembelajaran dapat menjadi lebih bermakna dan memberi dampak yang lebih besar pada perkembangan siswa. Yang kelima, evaluasi yang lebih mudah dan terarah.
Dengan adanya desain kurikulum, evaluasi proses pembelajaran dapat dilakukan dengan lebih terarah. Pengajaran dapat dievaluasi berdasarkan pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan dalam kurikulum, serta memudahkan pengajaran untuk disesuaikan jika diperlukan. Dengan desain kurikulum yang baik, pendidikan menjadi lebih terstruktur, relevan, dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, materi yang keempat, yaitu ciri-ciri desain kurikulum. Yang pertama, ada tujuan yang jelas. Kurikulum harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan ini menggambarkan apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Contohnya, setelah mengikuti mata pelajaran ini, siswa diharapkan mampu memahami konsep dasar matematika. Yang kedua, relevansi dengan kebutuhan peserta didik. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan peserta didik dan konteks tempat mereka yang berbeda. Kurikulum yang baik mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi siswa. Contohnya, kurikulum di daerah pedesaan mungkin lebih fokus pada keterampilan praktis seperti bertani, kerajinan tangan, sementara di kota kan lebih menekankan pada teknologi dan inovasi. Yang ketiga, fleksibilitas. Kurikulum harus memberikan fleksibilitas bagi guru dan peserta didik untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ini memungkinkan adanya variasi dalam metode pengajaran, waktu, dan kegiatan pembelajaran. Contohnya, membolehkan variasi tugas atau penilaian yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Yang keempat, berorientasi pada peserta didik. Desain kurikulum harus memfokuskan pada kebutuhan dan potensi peserta didik. Ini berarti kurikulum harus disusun dengan mempertimbangkan perbedaan individu dalam hal kemampuan, minat, dan cara belajar. Contohnya, menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbeda, seperti berbasis proyek atau studi kasus untuk mendorong partisipasi aktif siswa. Contohnya, menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbeda, seperti berbasis proyek atau studi kasus yang mendorong partisipasi aktif siswa. Yang kelima, terstruktur dan terintegrasi. Kurikulum harus terstruktur dengan baik, yang mencakup urutan materi, mencapai kompetensi, dan waktu pelaksanaan yang tepat. Selain itu, antar materi harus terintegrasi sehingga siswa dapat melihat hubungan antar pembelajaran. Contohnya, di mata pelajaran bahasa, pengajaran membaca, menulis, dan berbicara harus saling mendukung untuk membentuk keterampilan berbahasa secara utuh. Keenam, berbasis kompetensi. Kurikulum harus dirancang untuk mencapai kompetensi tertentu, baik kompetensi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang diinginkan. Fokus pada penguasaan kompetensi ini lebih menekankan pada hasil yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, siswa diharapkan tidak hanya tahu tentang teori matematika, tetapi juga mampu menyelesaikan soal matematika dengan benar. Yang ketujuh, evaluasi dan pengembangan. Kurikulum harus memungkinkan adanya evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan telah tercapai dan memberikan umpan balik untuk pengembangan kurikulum di masa depan. Contohnya, ujian tengah semester dan ujian akhir semester untuk menilai pemahaman siswa terhadap materi. Dengan begini, ciri-ciri desain kurikulum itu sangat penting untuk diperhatikan dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan relevan. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu macam-macam desain kurikulum. Macam-macam desain kurikulum terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada kurikulum subjek akademik. Yang kedua, kurikulum humanistik. Yang ketiga, kurikulum rekonstruksi. Yang keempat, kurikulum teknologi. Yang pertama, ada kurikulum subjek akademik, menekankan pada isi atau materi pembelajaran yang bersumber dari disiplin ilmu. Kurikulum ini lebih dipengaruhi oleh pemikiran klasik seperti realisme dan esensialisme, berorientasi pada masa lalu, fokus pada penguasaan materi pembelajaran dengan guru sebagai pusat pembelajaran. Yang kedua, kurikulum humanistik. Kurikulum ini berfokus pada aspek kemanusiaan, seperti menghormati dan menghargai orang lain. Fungsi kurikulum dalam pandangan humanistik adalah untuk menyiapkan siswa dengan pengalaman yang membentuk sikap positif dan kemampuan emosional yang baik. Guru harus menciptakan suasana belajar dan menyenangkan, menjadi contoh sikap baik bagi siswa.
Yang ketiga, kurikulum rekonstruksi sosial, memperhatikan hubungan antara kurikulum dengan aspek sosial, politik, dan ekonomi. Fokus pada kerjasama siswa untuk menyelesaikan masalah individu maupun masalah sosial yang lebih luas, sehingga siswa dapat berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik. Yang keempat, yang terakhir, kurikulum teknologi, fokus pada pengembangan kompetensi, bukan sekedar pelestarian budaya, berorientasi pada masa depan, dan mengembangkan pendekatan berbasis teknologi dalam pembelajaran. Strategis desain kurikulum merupakan instrumen penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, ada komprehensif. Komprehensif adalah desain kurikulum yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Yang ketiga, ada integratif. Desain kurikulum mengintegrasikan berbagai rencana yang luas dan kompleks. Yang keempat, realistik, berdasarkan pada kebutuhan nyata peserta didik dan masyarakat. Yang kelima, humanistik, menekankan pada pengembangan sumber daya manusia dalam proses pendidikan. Yang terakhir, kulturalistik, memiliki tujuan untuk memperoleh masyarakat yang maju dengan mengelola nilai-nilai budaya ke depan. Selanjutnya, materi yang terakhir yakni strategi pengembangan desain kurikulum, merumuskan tujuan pembelajaran 3 tahap utama. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, merumuskan standar kompetensi. Yang ketiga, merumuskan kompetensi dasar. Strategi yang kedua yakni merumuskan dan menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar. Pengalaman belajar adalah interaksi yang dialami siswa dan dirancang oleh guru, yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Strategi yang ketiga yakni mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar. Pengorganisasian kurikulum yang efektif akan memudahkan siswa dalam belajar dengan memperhatikan teori, konsep, dan kebutuhan masyarakat serta perkembangan siswa. Strategi yang keempat yakni mengevaluasi kurikulum. Evaluasi adalah proses berkelanjutan untuk mengumpulkan data dan melakukan pemeriksaan guna memastikan pencapaian tujuan serta perbaikan sistem kurikulum. Kesimpulannya, desain kurikulum adalah rencana yang mencakup tujuan, materi, dan proses pembelajaran yang akan dijalani oleh siswa dalam perjalanan pendidikan mereka. Ada 4 jenis desain kurikulum, yaitu kurikulum berbasis mata pelajaran, kurikulum berbasis humanistik, kurikulum rekonstruksi sosial, dan kurikulum berbasis teknologi. Desain kurikulum memiliki 4 sifat utama, yaitu strategis atau bertujuan jelas, komprehensif meliputi banyak aspek, integratif terhubung satu sama lain, realistis sesuatu dengan kondisi nyata, humanistik berfokus pada perkembangan manusia, dan futuristik mengantisipasi masa depan. Langkah-langkah dalam mengembangkan desain kurikulum yang perlu dipahami antara lain yakni menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memilih dan merancang pengalaman pembelajaran. Yang ketiga, menyusun pengalaman belajar tersebut. Yang keempat, melakukan evaluasi terhadap kurikulum. Setelah saya sampaikan materi dan kesimpulan berikut, cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf bila banyak ada yang kurang. Kalau mau ditambahkan silakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.